Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini tuh aku mau membahas sosok Ratu Adil yang mengutamakan kasih. Sosok Ratu Adil yang mengutamakan kasih. Ternyata dia itu berlandasan kasih. Mungkin bagi kamu semua hanya menganggap kasih itu ya orangnya ya harus baik, cinta damai gitu ya, cinta kasih gitu ya. Ternyata bukan seperti itu saja loh. Aku beri pembahasan tentang kasih. Ini juga terdapat di dalam Alkitab. Bagi kamu yang punya Alkitab, di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Dalam Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang di dalam dirinya itu terdapat kasih, orangnya itu pasti sabar. Orangnya sabar, gak kemerungsung, gak kesusu. Orangnya sabar, menghadapi segala sesuatunya dengan sabar. Kasih itu murah hati. Orang yang berlandasan kasih, dia pasti murah hati. Dia murah hati, dermawan, suka memberi. Ia tidak akan cemburuan. Kalau orang itu berpegang pada kasih, dia tidak akan cemburuan. Wah, pacarku sama orang lain, aku cemburu gini. Enggak. Kasih tidak cemburuan. Siapa tahu orang yang diajak pacarmu itu adalah adiknya, atau mungkin saudaranya atau saudara jauhnya gitu ya. Terkadang kita sebagai manusia, kita tuh terkadang tuh menilai segala sesuatu itu langsung instan. Kita langsung menilai segala sesuatu dari apa yang kita lihat. Kita nilai langsung. Wah, ternyata dia gitu ya. Padahal itu belum tentu benar loh. Terkadang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu belum tentu benar loh. Jadi kalau mau menilai, kita harus pertimbangkan dulu, nggak asal-asalan gitu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri, nggak sok kaya gitu ya, nggak memegahkan diri, nggak seenaknya sendiri, nggak egois. Wah, hartanya banyak, hartanya hanya untuk dia sendiri, dia nggak mau sodako, dia nggak mau kolekte, dia nggak mau perpuluhan, dia nggak mau menjalankan firman Tuhan gitu ya. No, orang kalau dia berpegang pada kasih, dia tidak akan memegahkan diri, dia akan tetap apa adanya. Enggak apa dia kaya jadi sombong jadi enggak. Dia akan tetap apa adanya. Dia seperti itu ya seperti itu. Mau dia jadi orang kaya sekaya apapun, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap seperti itu. Dan tidak sombong. Orang yang berpegang pada kasih, dia tidak akan sombong. Arti kata sombong itu adalah kita membanggakan diri kita sendiri terus menerus. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, itu mungkin kita memberitahu, bukan sombong. Dan orang dikatakan sombong kalau orang itu melihat orang lain, dia nggak mau, cuek. Siapa dia gitu ya? Dia hanya orang kere gitu, itu namanya sombong. Tapi kalau dia masih mau bergaul, dia apa adanya, penampilannya apa adanya, tidak berubah, itu namanya nggak sombong. Itu ya, itu kasih. Lalu Ratu Adil itu sendiri, dia berpegang teguh kepada kasih. Dan perlu diketahui, barang siapa menghina sesama manusia, itu sama saja dia berbuat dosa. Kalau kita menghina sesama manusia, itu berbuat dosa. Itu juga terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-21. Amsal 14 ayat yang ke-21 itu mengatakan dengan jelas, siapa menghina sesamanya
berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Contoh, sumpamane aku menderita, aku difitnah, aku diuji coba, aku dimarah-marahin, aku menderita. Aku sendirian, aku menderita, aku menangis. Dan kamu melihat aku, tapi kamu gak berbelas kasihan kepadaku. Itu sama saja kamu dosa. Karena apa? Aku menderita. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kalau kamu melihat aku menderita, aku diuji coba, dicobai, lalu kamu juga ikut merasakan perasaanku, ingin merasakan perasaanku, ikut menangis, ikut terenyuh gitu ya. Itu namanya kamu menaruh belas kasihan. Beda sama orang yang munafik. Kalau orang yang munafik, dia mau mencobai, dia seakan-akan menangis, menaruh belas kasihan, kayak hatinya tuh kayak ikut menderita, ikut merasakan gitu ya. Tetapi itu hanya siasat. Dia sendiri yang mencobai, dia berpura-pura seperti itu. Supaya apa? Dia mendapatkan izin, supaya dia nggak dicurigai gitu. Tetapi dia sendiri yang mencobai. Hati-hati dengan tipu daya orang-orang semacam iblis. Jadi kita nggak boleh menghina sesama kita ya. Kita nggak boleh berbuat jahat kepada sesama manusia. Lalu hasil dari orang yang berpegang pada kasih, dia akan memiliki buah roh. Hasil dari buah roh itu juga sudah disebutkan di dalam Alkitab. Tepatnya di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu disebutkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal dari buah roh. Karena buah roh ini sejalur dengan hukum yang sudah ada. Entah hukum yang ada di dunia manusia ataupun hukum agama. Jadi tidak ada hukum yang bertentangan dengan buah roh. Kasih, cinta kasih, mengasihi sesama, sukacita, bersenang, bersorak gitu ya. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu semua sejalur. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.